Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Nanda Azari, di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya masih membahas tentang sejarah Afrika, namun kali ini tuh materinya berbeda ya. Kali ini kita akan membahas materi terkait perkembangan Islam di Afrika. Nah, gimana sih ulasannya? Yuk kita simak videonya sampai habis ya. Oke, jadi yang pertama kita akan menjelaskan terkait cikal bakal berkembangnya Islam di Afrika. Islam mulai masuk ke Afrika melalui Mesir pada tahun 640 Masehi saat penaklukan dilakukan oleh Amr bin Ash di masa Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan ini berlangsung cepat karena penduduk Afrika Utara saat itu merasa tertindas oleh kekuasaan Bizantium, baik karena perbedaan mazhab maupun tekanan administratif. Penyebaran Islam ke pedalaman Afrika tidak hanya melalui penaklukan saja, tetapi juga lewat dakwah para mubalih dan gerakan keagamaan, seperti Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun. Tokoh penting seperti Abdullah bin Yasin berperan besar dalam mengislamkan suku-suku Berber di selatan Sahara. Pada abad ke-12, gerakan dakwah di Maroko semakin kuat sebagai reaksi terhadap tekanan kekuasaan Kristen di Spanyol. Nah, suku Berber ini menjadi perantara penting penyebaran Islam ke wilayah sub-Sahara, terutama di sekitar sungai Senegal dan Niger, hingga menjangkau kerajaan besar seperti Ghana, Mali, dan Songhai. Islam membawa pengaruh besar pada sistem pemerintahan dan perdagangan di kerajaan-kerajaan tersebut, sehingga perlahan berubah menjadi kerajaan bercorak Islam. Suku Mandinga dari Afrika pedalaman juga berperan aktif dalam dakwah dan memperkenalkan Islam kepada suku Hausa, yang kemudian menjadi kelompok berpengaruh dan penyebar Islam ke berbagai wilayah melalui aktivitas perdagangan. Kota-kota seperti Jenne dan Timbuktu di utara Niger berkembang menjadi pusat Islam. Jenne menjadi pusat perdagangan yang penduduknya memeluk Islam secara massal setelah rajanya masuk Islam, sementara Timbuktu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam yang terkenal. Di wilayah lain seperti Kanam dan Borno, Islam berkembang pesat berkat pengaruh tarekat seperti Qadiriyah. Secara umum, penyebaran Islam di Afrika didukung oleh tiga kekuatan utama. Yang pertama, kekuatan tentara, penaklukan dan ekspansi militer. Yang kedua, khalifah. Yang ketiga, pedagang, jalur ekonomi dan sosial. Selain Mesir dan Afrika Utara, Islam juga berkembang di Ethiopia, dibawa oleh para pengikut Nabi Muhammad SAW yang berhijrah dari Arab ke laut sekitar Laut Merah. Dengan berdirinya Khalifah Umayyah yang berpusat di Damaskus dan kemudian Khilafah Abbasiyah berpusat di Baghdad, dunia Islam mengalami kemajuan politik, ekonomi, dan budaya yang pesat. Dalam masa keemasan ini, Islam di Afrika turut memperkuat stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi global. Kemudian perkembangan Islam di Mesir dan Afrika Utara. Meskipun Mesir terletak di Afrika, wilayah ini sering dianggap bagian dari Timur Tengah. Namun dalam konteks Islam, Mesir berperan penting sebagai gerbang penyebaran Islam di Afrika. Setelah ditaklukkan pada abad ke-7, Mesir menjadi basis militer dan politik penting bagi penaklukan wilayah Afrika Utara yang meliputi Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, hingga mencapai pantai Atlantik. Kemudian perkembangan Islam di Afrika Barat. Perkembangan Islam di Afrika Barat sangat erat kaitannya dengan penyebaran Islam di Afrika Utara, terutama melalui hubungan perdagangan lintas Sahara. Ketika masyarakat Berber di Afrika Utara telah memeluk Islam, mereka turut memperkenalkan agama dan kebudayaan Islam ke wilayah selatan melalui jalur perdagangan yang telah ada sejak abad ketiga. Jalur perdagangan ini menghubungkan kota-kota penting di Afrika Utara dengan kerajaan-kerajaan di Afrika Barat seperti Ghana, Mali, dan juga Songhai. Para pedagang muslim membawa berbagai barang seperti emas, garam, gading, dan budak sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Kemudian ada Islam di bagian timur Sudan. Islam masuk ke wilayah timur Sudan melalui dua jalur utama, yaitu dari utara melalui Mesir, mengikuti aliran sungai Nil, dan dari timur melalui Laut Merah dari Jazirah Arab. Baru pada abad ke-14, kelompok-kelompok Arab nomaden berhasil menembus wilayah Nubia melalui proses Arabisasi yang berlangsung lambat tetapi berkesinambungan, melalui percampuran budaya dan pernikahan antar etnis.
Setelah Turki Utsmani menaklukkan Mesir tahun 1517, Sultan Selim I memperluas pengaruhnya ke wilayah lembah Sungai Nil. Pasukan Turki Balkan yang ditempatkan di perbatasan Mesir, Sudan, akhirnya menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Selanjutnya, perkembangan Islam di Afrika Timur. Perkembangan Islam di Afrika Timur ini berawal dari aktivitas perdagangan bangsa Arab pra-Islam dari Arabia Selatan dan Teluk Persia yang telah lama berdagang budak dan gading di sepanjang pantai timur Afrika. Mereka memanfaatkan angin musim atau monson untuk pelayaran bolak-balik antara Arab, India, dan Afrika. Akibatnya, banyak pelabuhan dagang muncul di pesisir Laut Merah hingga pantai Mozambik. Perdagangan budak juga berperan besar dalam hubungan antara Afrika dan dunia Arab. Sekitar abad ke-9, banyak budak asal pantai Kenya dan Tanganyika, atau biasa disebut Zanz, dikirim ke wilayah Arab yang kemudian memunculkan interaksi budaya dan keagamaan antara Afrika dan juga Timur Tengah. Selanjutnya, perkembangan Islam di Afrika Selatan. Islam di Afrika Selatan berkembang lebih lambat dan datang melalui jalur kolonialisme Eropa. Pada akhir abad ke-17, Belanda membawa tawanan dan pemberontak politik dari Nusantara ke KP koloni. Di antara mereka terdapat Syekh Yusuf dari Makassar, tokoh penting yang menyebarkan ajaran Islam dan menjadi panutan umat muslim di sana. Makamnya di St. Priet, dekat Cape Town, kini menjadi situs keramat bagi komunitas muslim keturunan Indonesia. Yang terakhir ada Islam dan masyarakat Afrika, penyebaran dan interaksi. Penyebaran Islam di Afrika berlangsung melalui dua cara utama, yakni pendudukan militer dan penerimaan damai. Di Afrika Utara seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko, Islam awalnya masuk lewat penaklukan militer Arab. Namun di wilayah lain seperti Afrika Barat. Nah, selanjutnya ada perdagangan, dakwah, dan hubungan sosial. Sebagian masyarakat Barbar di Maghrib memeluk Islam Ortodoks, sementara sebagian lainnya mengikuti aliran-aliran non-ortodoks yang dianggap lebih sesuai dengan nilai kesetaraan sosial mereka. Islam menjadi menarik bagi masyarakat Afrika karena ajaran kesederhanaan, persamaan derajat manusia, dan penolakan terhadap kesukuan atau rasisme. Selain itu, Islam membawa kemajuan dalam pendidikan, tulisan, administrasi, dan juga peradaban. Penyebarannya juga diperkuat oleh peran para pedagang dan masyarakat lokal yang telah masuk Islam, bukan oleh penjajah asing seperti dalam kasus penyebaran Kristen di masa kolonial. Dalam bidang sosial dan hukum, terjadi interaksi antara hukum Islam syariat dengan adat istiadat lokal, terutama dalam masalah perkawinan. Di Afrika Barat, Islam juga berinteraksi dengan sistem kepercayaan tradisional sehingga muncul bentuk sinkretisme. Walau sering ditolak oleh ulama ortodoks, bentuk penyelesaian ini menunjukkan bagaimana Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Afrika. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan terkait materi perkembangan Islam di Afrika. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.